Assalamualaikum. Saya berasal dari kelas 11 IPA 4 Manduan Kota Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba sesi wawancara dengan narasumber saya, yaitu Ibu Pur. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mida Erlita, SSIMB, mengajar di Fakultas Pertanian Universitas Taman Siswa Padang. Baiklah, mari kita mulai sesi wawancara. Ibu bekerja sebagai apa? Saya sebagai dosen di Fakultas Pertanian. Mengapa Ibu memilih dosen sebagai cita-cita atau pekerjaan? Ya, mungkin saya sampai menjadi dosen ini memang ya cita-cita lah ya. Cita-cita karena memang dari kecil saya melihat seorang dosen itu merupakan seorang yang pengabdiannya betul-betul untuk memajukan pengetahuan dan juga teknologi bagi masyarakat Indonesia. Sudah berapa lama ya bekerja sebagai dosen? Saya sebagai dosen itu mulai dari tahun 2000 sampai sekarang, berarti sudah 21 tahun ya. 21 tahun ya. Bagaimana rasanya bekerja sebagai dosen? Alhamdulillah saya menikmati pekerjaan sebagai dosen ya, karena memang saya mendapat memberikan sesuatu kepada anak didik, kepada masyarakat, karena memang kami sebagai dosen itu ada tugas pokok, ada 3 tugas pokok. Yang pertama pendidikan dan pengajaran, yang kedua melakukan riset penelitian yaitu pengembangan teknologi di dalam pengetahuan, kemudian yang 3 ada pengabdian itu kepada masyarakat. Jadi kita tidak hanya mengajar saja, ya mungkin kalau kita bedakan dengan profesi sebagai guru, ya mereka hanya mengajar, mentransfer ilmu, memberikan ilmu kepada siswa. Tapi sebagai dosen ada lagi tugasnya itu penelitian. Jadi saya juga tertarik penelitian ini karena di dalam penelitian itu kita selalu mengupgrade, meningkatkan ya pengetahuan kita, karena kita tahu bahwa ilmu pengetahuan ini selalu berkembang sangat cepat sekali ya. Ini pengetahuan tanpa teknologi itu juga hasilnya tidak bagus ya. Jadi memang teknologi itu sangat mendukung sekali untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian kalau kita sudah dapat ada teknologi, dan itu juga harus disampaikan ke masyarakat, sehingga tidak kita sendiri yang tahu kan? Kita sampaikan, itulah tugas pokok dosen itu. Yang ketiga pengabdian kepada masyarakat. Jadi kami biasanya setiap semester itu selalu ada promosi atau penyampaian teknologi dan juga transfer ilmu ke masyarakat langsung. Jadi tidak hanya ke mahasiswa. Jadi saya sangat menikmati sekali, sehingga saya kira saya bisa memberikan hal-hal yang baru ke masyarakat. Apa suka dan dukanya bekerja sebagai dosen? Suka dan dukanya, ya kalau sukanya itu, jadi kita memang senang karena memang dijiwai ya, karena memang tidak ada beban rasanya sebagai dosen. Ya saya nikmati sekali, saya senang memberikan pengetahuan apa yang saya dapat, mentransfer teknologi kepada masyarakat yang memang saat ini membutuhkan. Jadi memang saat ini kemajuan teknologi itu di luar sana itu sangat maju sekali ya. Sementara kita lihat di masyarakat kita itu masih seperti yang lalu ya. Contohnya mungkin di bidang saya, bidang pertanian ya. Bidang pertanian itu mekanisasinya sudah sangat maju sekali. Jadi rasanya menjadi tanggung jawab sekali bagi saya sebagai dosen untuk memberikan pengetahuan dan juga teknologi kepada masyarakat. Kemudian mungkin kalau dukanya ya biasalah, kita selalu berhubungan dengan orang lain, terutama mahasiswa. Kalau mahasiswa itu memang kalau kita lihat daripada di swasta lagi ya, kalau di swasta memang kita tahu bahwa di swasta itu mahasiswanya tidak seperti di negeri. Nah, kalau di negeri kita tahu mereka diseleksi semua ya. Jadi yang ibaratnya yang levelnya 10 ke atas itu pada umumnya di negeri ya. Tapi bukan tidak ada ya, di swasta itu juga ada yang levelnya bagus ya. Jadi memang kita harus berusaha maksimal ya dengan mahasiswa yang beragam ya, terutama di kelas menengah ke bawah, itu sangat memberikan tantangan kita sebagai dosen untuk tidak lelah untuk memberikan
masukan-masukan dan juga pengetahuan dan juga teknologi itu kepada mahasiswa. Selama 21 tahun ini pengalaman apa yang paling menarik dan paling diingat sebagai dosen? Ya, pengalaman saya sebagai dosen selama 21 tahun ini ya kebetulan ada mahasiswa saya itu memang beliau itu berasal dari daerah terpencil, dan waktu itu saya survei beliau dapat beasiswa yang di daerah negara, bidik misi. Jadi bidik misi itu adalah satu program dari pemerintah yang menjadikan beasiswa. Jadi mahasiswa ini kuliah itu boleh dikatakan gratis, tidak membayar, dan bahkan mereka disubsidi uang hidup, sehingga mahasiswa ini waktu saya ke survei ke daerahnya itu di daerah Pasaman Barat, saya sangat sedih sekali ya, saya sedih sekali melihat kehidupannya, sementara semangat untuk kuliah itu sangat tinggi sekali. Sehingga saya selalu memotivasi dia masuk tahun 2016 dia masuk kuliah di pertanian. Kemudian karena kita selalu memotivasi dia sangat appreciate sekali ya, sangat ingin sekali menamatkan kuliah tepat waktu ya. Alhamdulillah sekarang ini dengan susah payah dia untuk menyelesaikan studinya ya dengan biaya minim. Kemudian sekarang dia sudah berhasil, alhamdulillah, dia sekarang jadi manajer areal pada satu perusahaan swasta. Sehingga saat ini beliau juga setiap tahunnya selalu datang ke kampus, selalu memberikan atau tetap menjadi silaturahmi dengan semua dosen. Itu sangat bagus sekali. Jadi hal-hal itu memang inspiratif sekali buat kita sebagai dosen. Kalau misalnya saya atau teman-teman yang di rumah yang menjadi dosen, apa yang harus dilakukan? Jadi mungkin ini saran ya kepada Ananda semua yang sekarang sudah pada jenjang kelas 3 terakhir ya, kelas terakhir. Memang menjadi dosen ini tidak bisa dipaksakan, terutama memang harus dari niat dulu. Kita bekerja sebagai dosen itu memang banyak ikhlasnya, ya banyak ikhlasnya. Jadi tidak mengharapkan gaji sekian ya. Kalau kita biasanya kan anak muda sekarang itu lebih cenderung kalau memilih pekerjaan, dia tanya dulu berapa gajinya. Nah, itu mungkin di dosen, di dunia dosen itu tidak bisa, ya tidak bisa. Jadi memang untuk menjadi seorang dosen kita harus ikhlas. Kemudian yang kedua juga kita harus tetap belajar ya, mengupgrade pengetahuan kita dan teknologi. Karena di dunia bidang pendidikan itu teknologi itu sangat cepat sekali berubahnya. Ya. Tahu sekarang kita harus melek dengan teknologi IT. Walaupun kita dahulu mungkin belum ya. Kalau seusia saya yang sudah 50 tahun IT itu masih kurang ya. Tapi mau tidak mau kita juga harus mampu, harus belajar. Jadi di dunia dosen kita harus selalu belajar meningkatkan pengetahuan dan teknologi kita. Alhamdulillah sebagai dosen saya juga menyampaikan pilihan yang tepat ya, karena selain dari amal dunianya, kemudian amal jariahnya juga itu yang penting kita perhatikan ya. Jadi sekalian kita bekerja, kita juga dapat amal jariahnya, itu ikhlas membantu orang, kemudian juga mentransfer ilmu dan tetap belajar sampai akhir hayat. Gitu. Kalau boleh tahu itu prospek kerja selama 5 tahun ke depan apakah menjamin itu sebagai seorang dosen? Saya kira sangat menjamin sekali ya, karena memang dosen itu di dunia perguruan tinggi itu transformasi ilmu itu di perguruan tinggi. Jadi ke depan saya kira sangat prospek sekali ya pekerjaan sebagai dosen, yaitu karena transfer ilmu, kemudian juga pengembangan pengetahuan dan juga teknologi itu di dunia perguruan tinggi. Jadi memang ke depan itu sangat prospek sekali ya, karena kita tahu bahwa pengetahuan itu kalau tidak ditransfer, tidak sampai kepada masyarakat, ya kita akan menjadi istilahnya kita akan menjadi selalu dikecilkan oleh orang luar ya. Nah, karena kita tidak tahu dengan teknologi ya, jadi sebagai dosen itulah tanggung jawab yang paling besar sekali, yaitu tetap mentransfer ilmu, mengembangkan ilmu pengetahuan dengan penelitian-penelitian dan mengabdikan
kepada masyarakat. Ya, selain dari memberikan kompetensi kepada mahasiswa yang lulus itu sesuai dengan jurusan yang diambil. Ya baiklah, sampai di situ dulu sesi wawancara kita. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih Bu. Terima kasih sama-sama. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.